Kamis pagi, pelarian Kopda Muslimin berakhir. Setelah kabur dan menjadi buruan petugas Polri dan TNI sejak 18 Juli lalu, Kopda Muslimin didapati meninggal dunia di rumah orang tuanya di daerah Trowoh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Petugas Polri dan TNI yang mendapat informasi langsung bergegas ke lokasi untuk mendalami kabar meninggalnya Kopda Muslimin di rumah Mustaqim, ayah Kopda Muslimin. Kopda Muslimin diburu petugas Polri dan TNI karena diduga menjadi otak pelaku penembakan istrinya sendiri, Rina Wulandari. Menurut Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi, Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya pada Kamis sekitar pukul 5.30 pagi untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Menurut Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi, Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya pada Kamis sekitar pukul 5.30 pagi untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Ketika berlangsung pembicaraan, tiba-tiba Kopda Muslimin mengalami muntah-muntah. Ia kemudian terkapar, tak sadarkan diri hingga tak bernafas. 5.30 bahwa saudara M pulang ke rumahnya, orang tuanya namanya Mustaqim. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf. Tetapi pukul 5.30 muntah dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Oleh polisi, jenazah Kopda Muslimin langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Otopsi dilakukan untuk memastikan adanya dugaan Kopda Muslimin menenggak racun sebelum meninggal. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Untuk mengelaborasikan hal tersebut, saya akan langsung sapa Damar Sinuko, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore, Damar. Damar, apakah sudah ada hasil otopsi terkait penyebab kematian Kopda Muslimin yang terjadi pada pagi tadi? Proses otopsi dinyatakan telah selesai dan jenazah Kopda Muslimin langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Dalam kesempatan tersebut, Kolonel CPM Risno Sabudi yang merupakan Komandan Polisi Militer Kodam 4 Diponegoro menyebut bila tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dari benda tumpul maupun benda tajam secara fisik di luar dari otopsi sementara. Namun dalam pemeriksaan di dalam organ tubuh memang terdapat dugaan adanya zat racun yang dipicu membuat Kopda Muslimin ini meninggal. Namun pemeriksaan tersebut masih akan didalami dengan pemeriksaan toksologi yang di sini masih membutuhkan waktu 2-3 minggu ke depan, Caca. Baik, itu artinya diduga ini memang meminum racun dan saat ini sedang disemayamkan ya jenazahnya di rumah orang tua. Kemudian mengenai kasusnya sendiri, Damar, terduga otak pelaku Kopda Muslimin sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan dan penyelidikan atau penyidikan kasus ini? 4 eksekutor lainnya, apakah meninggalnya terduga otak pelaku ini akan menghambat adanya penyidikan? Dan bagaimana nanti keterangan keempat orang eksekutor tersebut dapat dicocokkan dengan otak pelaku yang saat ini kondisinya sudah meninggal dunia? Ya, Sasa, sebenarnya arah atau hasil kesimpulan sementara penyidikan terkait Kopda Muslimin ini sebagai otak penembakan terhadap istrinya sendiri, Rina Wulandari, ini sebenarnya sudah mengerucut ya, dan memang sudah mencapai hasil yang kuat karena seluruh pelaku yang berjumlah 4 orang ini mengatakan bila memang mereka disuruh oleh Kopda Muslimin, dan hal ini masih diperkuat dengan keterangan dari kekasih dari Kopda Muslimin, yakni R, yang mengatakan bahwa Kopda Muslimin sempat mengaku kepada dirinya bila memang baru saja dia suruhan orang untuk menembak istrinya, dan ini masih dibuktikan sendiri atau diperkuat dengan hasil olah TKP, di mana di sini Kopda Muslimin terlihat selama proses detik-detik peristiwa penembakan tersebut
yang bersangkutan ada di kamarnya di lantai 2, di mana di dalam kamar tersebut terdapat monitor CCTV, dan di monitor CCTV inilah yang digunakan Kopda Muslimin untuk melihat posisi tersangka dan posisi istrinya, sehingga dapat memberi perintah kepada para pelaku untuk melakukan eksekusi saat itu. Caca. Berarti itu artinya, Damar, bahwa penyidikan kasus ini akan terus berjalan dan tidak terlalu terhambat atas meninggalnya Kopda Muslimin, begitu ya? Ya benar, Caca. Mungkin hanya semua tersangka atau semua pelaku ini yang sudah ditangkap masih terus berlanjut ke dalam proses hukum, hanya saja berhenti pada memang proses hukum terhadap Kopda Muslimin karena yang bersangkutan meninggal dunia. Meski demikian pihak Kodam sendiri memberikan keputusan bahwa Kopda Muslimin dimakamkan tidak secara militer karena yang bersangkutan terkait kasus pidana penembakan ini. Baik, kemudian saya ingin mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini, seperti apa kondisi dari Rina Wulandari? Ya, pasca dilakukannya operasi kedua pada organ tubuh limpa di Rumah Sakit Karyati Semarang, kondisi Rina Wulandari berangsur-angsur membaik. Meski demikian pihak keluarga masih dibatasi untuk mengunjungi karena memang Rina Wulandari masih harus mendapatkan istirahat yang cukup dan masih dipasangi beberapa alat medis karena berada di ruang ICU. Yang lebih penting dari itu adalah kondisi psikologi dari salah satu anak korban, di mana saat itu menyaksikan sendiri bagaimana ibunya ditembak oleh pelaku saat menjemput sekolah si anak ini, dan ini pun mendapat bantuan dari pemerintah Kota Semarang yang memberikan trauma healing ataupun pendampingan untuk pemulihan psikologis dari si anak ini saja. Baik, terima kasih Damar Sinuko, produser lapangan CNN Indonesia, atas laporan langsungnya.